Hey, what's up guys? Bicara baik. Anjing kau. Mau ngapa sih kamu? Nggak jelas. Baiklah guys, pada kesempatan kali ini kita bakal cerita hal-hal mistis yang pernah terjadi di Jalan Datu Musim. Kebetulan kita juga dari anak-anak Datu Musim dari berbagai penjuru lorong. Kebetulan yang bakal kita cerita pada kesempatan kali ini yaitu lorong 1, lorong 2, lorong 3 karena itu yang terkenal, yang paling terseram. Konon katanya yang terseram di Jalan Datu Musim itu lorongnya. Betul guys. Lorong 1 itu dikenal dari lorong Oma. Lorong 2 apa lorong 2? Tokea. Oke Adi. Iya. Lorong Tokea. 3. Kalau dia pomba. Pomba. Kebetulan kalau rumah saya di lorong 1, lorong Oma. Kalau lorong 2 anu Di, Ian. Iya. Lorong 3 Edi. Edi. Sama kau juga tuh lorong 3. Saya bukan, saya lorong sebelah yang di Manipa. Tapi kono aja seram di situ ya. Iya, sering juga main juga. Iya, kata saya sering main di lorong 3. Jadi itu lorong 1 bede. Anu Di, siapa sih? Penghuninya. Oh, Oh, masalah sama kuda putih tuh. Udah putih. Karena itu beda kuda putih ada memang orang-orang terdahulu yang pernah memang lihat gitu kuda putih, terutama waktu juga rekaman ke anunya Om Adi. Ada orang rekaman, iya Om Adi, ada orang rekaman di rumah aku. Kan kota kalau orang rekaman sampai tengah malam begitu, jadi pas tengah malam itu pergi kencing baru itu anuku mau WC ku langsung ke tembus ke lorong tuh. Iya. Kalau kencing itu bisa dengar suara lorong, terutama suara motor jadi kebetulan itu hari bukan suara motor dia dengar, suara kuda dia dengar truk begitu tuh. Jadi pas selesai kencing Pimin tanya Om Adi, ih ada orang pelihara kuda kah di sini? Dia bilang tuh Om Adi, ih sejak kapan sampai sekarang itu ada orang pelihara kuda di lorong tuh? Dia bilang, ih lillahi ta'ala ada ku dengar suara kuda pas ku kencing. Dia bilang Om Adi, kuda putih itu karena itu menurut legenda bede dulu waktu penjajahan begitu, ada kuda yang mati pas di lorongku, lorong 1, lorong Oma tuh. Di situ dikenal bilang, ih ada betul ini kuda putih karena betul-betul ada kan sudah dengar suara kuda. Masa suara motor kayak suara kuda? Iya, Enggak mungkin lah. Mesin ke hewan. Baru juga Oma beberapa kali juga dilihat ditangkap secara kasat mata. Kalau Oma ya kalau kuda putih ndak kami kalau betul-betul ayah sudah lihat Kalau Oma itu hari waktu malam tasya tuh selesai, malam ketiga beda itu Nabi bilang Om Adi. Jadi pas main domi tuh, main sama Om Fonda, Om yang tuh di rumah situ, main domi Om Adi. Tapi Om Adi menghadap ke lorong nih. Tuh biasa kalau lorong kan ditahu siapa yang lewat begitu. Iya. Lewat nih Oma. Tapi itu bedeng kaki dan ndak ninjak ke tanah ya. Kayak Melayangnya. iya melayang nih. Baru pakai gaun putih sampai di bawah sini, baru kakinya kayak singa, kakinya bedeng rambutnya kayak singa di sana dan tuh. begini sampai di bawah, Seram ini. pakai kacamata, seram ini memang kayak baru itu juga terakhir kejadian waktu yang ada lihat waktu gitarisnya Madi, pacarnya itu gitarisnya Madi bisa lihat begitu-begituan namanya Afni. Saya bilang saya namanya tuh Afni. Jadi pas ini Arman dan Afni masuk ke lorongku, dia lihat tidur pertama di atas pohon. Lihat takkan tuh begini. Mungkin karena dia bisa lihat saya, jadi mungkin bisa langsung lihat Oma ini toh. Karena pas masuk diam dulu, dalam begitu tek vokal memang ada latihan kan kalau latihan band ribut jadi pindah ke depan rumahku. Baru tahu kalau depan rumahku tembus ke sebelah di rumah kosong. Baru itu rumah kosong yang sebelah kan kayak hutan, ada pohon duduk masih merenungi begini karena kan masih terbayang-bayang itu muka itu seram memang tuh. Diam-diam begini main HP. Pas melihat begitu lagi, melihat ke atas gitu, nggak sengaja melihat ke atas, dia aku lihat misalnya kemasukan di situ. Pas dibawa masuk nenek Umi yang kasih ame tuh, ada ngeliat siapa lihat orang tua rambutnya begini, Oma Sana dan tuh. itu Oma memang waktu masih hidup. Dato ini ceritanya, ini Dato orang tua memang. Bayangkan nih, Dato ini waktu masih kecil itu Oma sekte memang. Jadi kalau ada anak-anak SMA apa yang ribu di lorong tuh siram air panas, lempari batu dari atas, gimana nggak sekte karena gentayangan Sana kan tuh waktu Natal. Matinya kapan? Enggak sesuai di atau dibunuh kah atau apa?
Tidak tahu juga bagaimana mati nih, kenapa bisa gentayangan begitu. Nah itu mentok itu lorong. Pernah kan juga dengar dari nenek Isa bilang kakeknya Fadlan. Kakeknya Fadlan itu seketoni. Gimana kakeknya Fadlan? Ada kakeknya Fadlan Ben bilang. Itu saya neneknya Fadlan yang lamanya dikurung dalam rumah, yang berbulan-bulan dikurung dalam rumah. Deh bisa jadi penjaga lorong juga itu. Tapi tidak Tapi dah sekte itu Ben kakeknya Fadlan sekte. Biasa bilang nenek saya biasa ada di depan lorong situ berdiri. Padahal mati nih. Yang dekat rumahnya Ambang. Iya. Sandra dan jo penjaga-jaga lu orang ini nasen di. Ya, kita kita laki sopan kecil. lah. Ingat kita sama Iya, Tuhan. sopan. Itu dia yang biasa kayak bisa lihat begitu. Bisa Tidak tampakkan pernah diri. dikunci ini ya sakran aja pernah pulangi ya. Itu bentama di lorong. Apa kau namanya? Betul Itu nah kejadian lorong. pulang main game dari rumah lu tuh jam 1. Mulai ada suara orang menyapu sama orang kata-kata di rumah kosong. Saya pikir ada orang. Pertama bilang, ada orang menyapu. Kupikir kenapa cepat sekali itu kan sapu ini menyapu. Nah baru jam berapa? Baru jam 1. Saya pilih di luar, ternyata tidak ada suara. Pas jarang kembali ada orang kata-kata di rumah kosong. Terus saya lari nih, takut kak. Main ada pengalaman di? Saya di lorong tiga enggak. Menurut cerita dia, kalau menurut cerita. Menurut Kalau cerita, saat biar dari om-omnya apa. Kalau om ada, Gimana? langsung omku diceritakan. Itu nah kan omku dulu masih kecil di situ tuh di rumah nenekku tuh tinggal sekarang jauh nih pindah. Dulu waktu kecil bergaul kayak kita begini, bergaul sekitar. Nah pas malam situ dia lewat lorong oma. Kalau lorong oma itu dulu masih ada lampu tuh kayak Iya, sekarang. serang Masih- gimana tau dulu. dulu masih sekarang kan cat masih ada itu dulu memang hitam itu yang bilang lorong hitam Ya itu Iya, saudara. sekarang ada lampu jadi dulu itu gelap sekali pasnya dia masuk ada pembelokan tuh lorong oma Ya. situ di situ dia kaki satu pasang kaki dua udah pakai sendal apa dua kaki sampai lutut di atas sendal ada gitu gitu Dari kepala buntung. tiga kaki Kepala Paha kaki. buntung. kaki buntung Oh, iya, bisa kaki begini buntung, jadi ya. langsung dia mundur sana ke datang musim nggak jadi Bang, selesai bang, aku mau tanya nih. Itu sih rumah kosongnya di mana itu bang? Aku nggak tahu. Itu rumah kosong yang di samping Samping rumah rumahnya, tuh. Samping rumahnya. Ada itu yang kayak hutan. Yang Yang, akuarium. yang ini kan pagarku tuh sampingnya itu ada rumah kosong yang warna putih. Oh itu ya. Iya itu. Hutan-hutan dalamnya itu, dalam tinggal di situ. Gimana kalau Ada janjinan atau di situ. Aku paham. bagi penonton yang tidak tahu nanti digambarkan di ya, video digambarkan? Atau kalau masih nggak percaya coba datang saya ke sana. Jangan malam kalau kamu nggak percaya semua. Saya Legenda ya. Memang kadang ada orang lihat tuh cuma sepotong gitu. Cuma ini itu hari Om Adi memang nah lihat ki sekujur tubuhnya cuma kakinya dia ndak ada sih deh. Jadi kayak lewat ki gitu yang kayak saya lihat juga. ndak melangkah, ndak injak tanah. Kayaknya Kan sepatu setan roda. begitu kadang ya kayak sepatu roda. Ya. Iya. Langsung sekilas Saya begitu juga lewat. lihat pas. Dia kubayangkan kalau kayak saya lihat gitu Saya juga lihat pas sudah maghrib. Di mana itu? Di jalan Lorong Oma juga. Tak gantung. Di mana itu? Putih. Yang pas pembelokan. Ini kalau baju putih tuh Sama ndak Om. jauh nih Om itu. Sama om. Terus sampingnya daging. Daging yang kayak masih jernih tuh yang kayak yang baru sudah dipotong. Iya, Tak- men. maghrib tuh jalan sama maceku. Hmm. Jalan tuh maghrib. Bilang, "Ih, apa itu?" Yang mau kuliah sembarang, itu nunggu Masih saya. kecil kok? Iya masih kecil kak, yang masih mengaji kak di lorong tuh. Udah itu, tanya maciku bilang apa itu? Tunggu mau saja mau sembarang dia, ingat Masa? saya baca mau saja. Masa? Iya. Kau Ya, ada masih saja itu nama Allah, apalagi kayak kita. ada pengalaman om juga. Tadi kau itu bilang ada. tadi udah rawat Iya. tinggi putih jadi ini lorong mobil juga terkenal sama Setalungga di Ya tolong enggak juga. Enggak tahu itu cuma itu yang paling melegenda itu. Ada Penunggunya kuda, Dik. dua yang terkenal memang. Ya kuda sih sama Karena oma. itu kuda memang lama sekali itu apa menjaga di situ karena dari penjajahan yang sebelum Belanda yang betul-betul masih pakai kuda orang. Tapi pas Kan- aku lewat paginya tidak ada yang penjajahannya tidak. Portugis bang. Iya masih pertanyaan itu. Portugis. Enggak, begini saja tuh kalau memang ada netizen nggak percaya coba saja ke sana. Ya, nanti kita kirim foto. Nah, kita kirim fotonya sama alamatnya memang ada yang mau. Anu Kirim kan. di DM. Kita foto. Mungkin cukup nih kalau lorong satu itu dia cerita yang sudah kutangkap tuh. Jadi itu cerita sudah Kalau bertanggung lorong jawab. dua
kurang anu pikun kalau lorong 2 kurang apa di? kurang Ada kejadian-kejadian kurang begitu ya menyenangkan. kalau lorong 2. Kadang gitu lihat ada orang begitu kayak perempuan kayak kuntilanak begitu, sisir-sisir begitu. Ya, saya pernah lihat di anu pom matoa. Pematoa. Kayak itu pematoa kan sinkron ke antara lorong 1 dan lorong 2 tuh. Ya kita kan lorong 2 dia. Pas masuk lorong 2 misalnya dia. Ya, terus bagaimana? Apa Ya. namanya di pematoa? Waktu ini subuh-subuh waktu ku pi mana tuh. Waktu mau pi sholat. Pas keluar pintu kan kalau ke rumahku depan pas pom matoa. Pas ku keluar Abil tuh sama dia. Jadinya itu sholat subuh sama dia tuh. Soal gimana nih? Di Masjid Aqsa masih Oh, kecil. cuma lewat lorong 3 kok. Lewat lorongku. Cuma Abil dipanggil kok. Enggak, saya panggil Abil Oh, tuh. kopi panggil Abil. Masih kecil-kecil Iya. kayak masih Abil Dwi tuh. Panggil misola pas itu kuliah di atas tuh di api tuh putih-putih dia bilang ambil tuh plastik apa dia bilang duit kenapa ada rambut plastik Masa? kenapa ada rambut dia padahal kuntilanak dia sudah lari masuk ke rumahku Dia baik muka kan? tidak rambut ji masa plastik itu Jadi kembali lagi guys, nah ini cerita betul-betul yang kita alami. Ini wallahu alam. Aku sih juga pernah dengar cerita. Ini demi Allah, tidak ada kita karang-karang di sini. Sumpah demi Allah. Iya, kalau yang kalian nggak percaya guys. Ini bukan cuma kita bikin konten, tapi ini betul-betul kisah nyata yang kita ungkapkan di sini. Bang, aku juga sih pernah dengar ceritanya. Di mana? Ketika aku main domi bersama kalian semua ini, Iya. ada abang yang bernama Bang Col Iya, menceritakan Bang Col. bahwa ketika kita memasuki lorong 2 itu, di samping gerobak itu ada sesosok wanita cewek gaun putih panjang. Mungkin itu yang enggak Kian. Ya, Mungkin Iya, karena iya, itu bisa aja. hari, bisa jadi. karena itu memang itu hari baru gini yang Di samping Bang Col gerobak tuh. ada itu, samping Iya, pas. yang Bang Col cerita sama kita yang baru-baru Marukia, Ya, yang itu. dia bilang ada di samping korbannya Pacemeyan, Iya. ada di dekat tiang listrik itu yang depan Sop Ubi. Apakah itu? Kuntilanak atau? Kuntilanak beda. Kuntilanak. Ada juga genderuwo yang bilang itu. Iya, memang. dua itu. Dia Itu cuma- Cuma orang-orang yang di Rukia aja lihat Ada, begini. benar. Jarang ada orang-orang awam yang lihat. Kalau kayak Ada. lorong 1 kan orang awam memang. Ya, Kak, memang kalau lorong 1 pasti wujudnya nih memang dikasih lihat. Kalau yang lorong 2 ya. Sebenarnya ada juga di rumahku ya, cuma karena lorong dibahas ini jadi emok. Saya juga ada di lorongku cuma karena yang dibahas tiga lorong lain. Mungkin video selanjutnya tuh baru Video masing-masing. selanjutnya mungkin. Kalau emang masih mau dengar cerita begini, Kita ya jadi cukup nih mungkin di lorong 2 di Part 2-nya nanti kita bikin. cukup nih mungkin lorong 2 di itu jadi Lorong lanjut 3 lorong 3 ini nggak usah ini dibahas lorong ya. 3 yang paling legend, yang betul-betul paling keras kalau namanya orang Makassar tuh paling keras, paling Ada- seram, paling angker. Ada kuburan di belakang. Ada itu, kuburan di belakang karena saya juga pernah alami dengan Aco. Pernah waktu masih kecil kan, Cok? Iya. Yang 3 orang kius orang ya. tuh. Kayak apa nih? Kayak mau aja kayak eksperimen begitu hitung-hitung kuburan. Kan di belakang rumah ada nih sampai Pasti mana pasti Dani. namanya Dani. Ada kuburan Belanda, kuburan keluarga di situ. Saya hitung-hitung kuburan. Pertama saya hitung 5 ji. Tuh, Aco dia bilang, oh iya 5 ji. Ya setelah itu pulang lagi semua, ndak ada nih. Kosong ke. Tapi pas dia bilang Aco, masa 5 kayak ada kuliah di dalam itu lagi kuburannya. Penasaran mah juga, bel lagi Cok. Tuh, ku masuki kan bisa masuk dalam situ, ku masuki dia masih ada 2. Ternyata itu kuburan 7, padahal pas ku hitung baik-baik itu 5 ji. Pas saya bilang Aco, kayak ada lagi kuburan ya, ku hitung 7. Pas ku pulang ndak jauh pada dari itu kuburan langsung tiba-tiba mimisan. Keluar darah dari hidungku. Mistis ini. Itu yang kuburan saya juga pernah pengalaman. Ini saya dari saya langsung, bukan dari tadi omku tuh. Dari kau langsung ini. Kan itu depan kuburan rumahnya Dani. Dulu sebelum rumahnya Dani itu rumahnya ada tuh yang pohon jambu mungkin ada tahu Iya, sih, pohon jambu. iya, Iya, jambu itu jambu. beda dikenal. Nah, di situ memang terkenal sih. Tapi tidak pernah saya lihat situ pohon jambu. Di kuburannya memang. Tidak tahu apa saya pernah bikin di situ. Lihat kuburan kak. Ada tuh yang pagar-pagarnya kuburan. Ya ada. Di situ saya lihat yang kuburan di ujung ada kayak putih-putih perempuan masih begini kayaknya. Entah tahu menarik atau tidak, penting kayaknya dia langsung lari. Terus guys, aku merindingnya guys, coba kalian ada di sini. Iya, aku lihat ini. Saya guys, juga. aku merinding. Ada itu Karena kuburan di ujung mungkin yang itu yang kuburan ketujuh mungkin yang Daniel Jackson.
Itu yang seram. Kan itu Kurang lima seram itu karena- dilihat dari luar tuh mungkin kalau dari Karena dalam. ada juga rumah tua di situ. juga lihat ya. Merinding langsung baru ingat kita cerita. Bukan apa nak, ini betul-betul ku itu 5 ji. Tapi karena nggak tahu kenapa Acok bilang kayak masih ada. Kembali ke lagi itu pas nggak jauh dari situ langsung tiba-tiba mimisan. Intinya, Ta'ala. intinya begini guys, kalian kalian udah percaya coba, coba saja ke sana guys. Baru itu bedeng lorong 3, ku dengar anu di kayak babi begitu. Babi ya, dia orang bilang babi. Ada penjual anggur selalu di situ lewat. Apa itu? Apa itu guys? Enggak, mungkin itu kamar sebelah tuh, kamar sebelah. Bisa di kamar sebelah. Kamar sebelah ya. Nah, lanjut. Jadi apa sampai mana tadi? Babi. Nah itu Ini, baru Pak. ada selalu jangan dulu ada selalu lewat itu kayak penjual apa penjual putu kayak itu yang saya bilang Anu kaca. penjual kaca. Nah itu penjual kaca legend. Saya juga enggak pernah dapat. Iya, Nenek Isa pernah kalau pergi sholat ke Maipa tuh tidak orang 3. No gimmick ini guys, no gimmick. Tidak ada game ya. Tidak ada pemalsuan. Ada bayangan. Asli apa yang dirasa? Dia mau pintu. Merinding. Lihat lah. Jam mau dulu. Ah, Jadi lanjut. Enggak betul halu. Jam malah menghadap Semarang fokus lagi. Selesaikan dulu, selesaikan. Oke. Jadi itu yang itu kulanjut Tidak, cerita aku. Yang Yang- begitu. Kulanjut ke cerita aku ini yang Nenek Isa tuh lewat di lorong 3. Apa masuk di lorong 3 ini pas lewat itu penjual penjual kacang begitu beli kacangnya dulu lewat dari penjual kacang lopos oke lopos oke nggak tahu kenapa Siapa bisa. Lopos? Nenek Isa Bisa. lopos oke Nenek Isa sakit 40 hari ada kan lagi kayak bilang ada kan lagi begitu Ngeri juga. Nah itu dari memang itu lorong pompa. Ya memang. itu saja apa Aku mau tanya nih. Ya. Aku juga itu pernah melewat ke kuburan itu sendirian, tapi aku heran kenapa aku tidak terkena apapun itu. Kenapa bisa itu bang? iya memang ada begitu setan itu kayak apa di kalau kayak arogan kita lihat tuh kalau Kuat kayak- imannya tuh. kuat Ya, kayak imanmu. semacam kuat iman lah. Walau alam lah kita Ya, ingat sombong-sombong Tuhan lah. lah. Tidak pernah jadi ganggu, tidak bisa Iya, juga iya. begitu. Tidak kayak tidak pernah juga diganggu saya manja Yang balik penting baca kita- baca aku apa tuh tidak bisa kayak gitu. Asalkan kita ingat Ceritanya sama kan, Tuhan. Nggak, weh, biasa guys. aku Gini, biasa aku pulang lewat itu lorong. Iya. Kalau ke habis ke rumahnya ke Aco lewat situ kak biasa pulang kalau malam. Tidak ada Kan ada yang aneh yang iya, kurasa. memang, iya. Karena kau masih ingat Tuhan, karena kau tidak terkabur kayak semacam Iya, begitulah. Ya sudah ini perasaanku. Selesai dulu Selesai, ini ngomong lorong orang. 3 dulu. Tidak selesai perasaanku ini. Iya, men. Iya. Yang begitu. Jangku enggak deh. Ini enggak gitu. Terus enak perasaanku. Terus enak perasaan. Saya juga Gitu. gitu. Tapi mau dia apa? Iya, harus dilanjut. Ini konten kan. Aduh. Ini lihat ada tidak ada settingan di Dan sini. satu yang guys ya. Ini dibilang alay. Terakhir ini nah yang pas na Adam. Merinding tidak. Yang pas na Adam. Oh ada itu yang Mungkin Iya. satu Datu Musa ini tahu tentang cerita Adam ini. Iya sih. Itu hampir satu ketemu sih tahu ini ceritanya Adam. Adam ini kayak sebayata ini begini semua. Cuma pas pulang mengaji apa? Yang itu son. Iya, kayak ada kaki. Kira goyang. Lihat lah. Saya juga iya. Iya memang. Casing gitu. Di tengah tuh. Iya. Saya dulu lagi. Enggak ya lanjut men. Lanjut saja. Lanjut PWW. Enggak gitu enggak ya. Ini goyang itu. Jadi anu tuh itu Adam kayak sebayata dia begitu main sembunyi-sembunyi pas dia sudah mengaji. Pulang mengaji kan kita pulang ke mengaji dari rumah Tuhan itu 7:30 tuh. Iya, sudah Isa lah atau masuk Isa. Anu main sembunyi sama Nandi apa anak-anak Maipa dicari nih kebetulan bukan Adam yang jadi itu Adam yang sembunyi. Iya, ada yang sembunyi. Nandi, itu yang- jadinya Iya, toh Nandi. nah cari-cari ini Adam mana ini Adam nah ini kan kalau orang main sembunyi ada batasnya kayak sampai di rumah Edi nggak bisa lewat situ lagi sama sampai di mana lah anunya tuh Sekitaran Iya. kuburan lah sampai. ada batasnya. Wah, Nah gampang semua jadi dapat itu kenapa ini Adam tidak dapat gitu tidak mungkin masuk di rumah pas besok paginya didapat di rumah Edi di Rumah aku, di rumah nenekku. Kan nenek Tapi saya lu- depan duluan bangun tuh jadi dia buka pintu ternyata di bawah kursi. di bawah kursi Tidur. Adam didapat tidur katanya Ben di anu waktu Adam cerita itu di Pombaki pertama dicerita di anu disembunyi pas Asli, pagi-pagi asli. pas pagi-pagi langsung ada di depan rumahnya Edi kayak kapan main sembunyi-sembunyi kayak masuk maghrib lah.
masuk ke grup. Iya mungkin jadi gitu. Tidak, dia setengah 8 pulang ke mengaji. Nah, sampai jam 10 dicari tidak dapat. Saya kayaknya aku merinding nih guys. Ini udah mau nih guys, aku merinding serius. Tapi dibilang ada yang dikasih makan be, ya Kue ayo kayak semacam dikasih begitu makan, lah. kayak air begitu. kering. Ya Air kering itu waktu di Pakai sementara tai. disembunyikan tuh sembarang dikasih makan ki. Memang ini Pomba terkenal. Hmm, Bagi yang Pomba tidak tahu Pomba terkenal. itu apa Pomba? Karena ada juga bakar namanya Pohon lorong itu tiga. pohon bakar ah. Jadi ceritanya dulu itu ada pohon bakar ah di lorong 3 itu orang tanam tuh. Itu yang keras ah. Itu yang seram. ada juga rumah dulu juga di situ kayak rumah-rumah panggung lah. Ada juga itu lorong lewat ini ceritanya ada apa pas di lorong depan rumahnya David. David Lorong depan rumahnya David apa depan rumahnya David pohon itu kan lorongku itu lorong 1 kayaknya itu yang ke sana yang mana Aci rumahnya siapa Tante Ros rumahnya Tante Caca rumah aku tuh yang lorong koridor kan Iya, di depan rumahnya pas David itu ada pohon itu pohon kah pasnya ditebang keluar ke darahnya baru yang tebangi abah sama Ance anu kakeknya David tuh mau ditebang itu keluar ke darah baru tidak bisa tertebang sempat ben tertebang cuma apa tumbuh lagi tidak bisa ditebang itu pohon ada pohon pas depan rumah David itu itu karena masih ada masalahnya sampai sekarang. pas ditebang darah keluar Astagfirullah. Jadi Itu awalnya yang tak belami. iya. iya yang tak belami itu karena itu Ance sama abah ini yang tebang lah dia keluar ke darah sempat dia tertebang cuma tak anu lagi kembali utuh tidak bisa tertebang jadi memang ada betul-betul pohon yang begitu yang tidak bisa ditebang kayak itu pohon bakar atau memang tidak ada yang buahnya tidak musim itu kayak pohon matoa tidak ada yang buahnya cuma pohon yang tidak bisa ditebang karena begitu mungkin penunggunya di situ Iya. Sudah ada. Sudah ya, kita tutup ya. Aku sudah mulai takut nih. jadi Iya gitu aja deh. Intinya ini guys tuh tidak ada bohong, tidak ada kecurangan di sini. Settingan nggak ada. Tidak ada settingannya, tidak ada ini settingan. nilai ta'ala betul-betul kita punya cerita ini yang betul-betul yang kita dengar kita rasakan kita kasih keluar semua di sini Intinya kita berenam di sini guys, tidak ada lagi kita berenam. Nih Aco, Ian, mungkin sekian dari kita saja anak Lorhit Tentang lorong gitu. Ya, lorong. Mungkin video selanjutnya mungkin bisa tentang nanti kita bikin rumah masing-masing Dik. part 2. Semoga mungkin bisa rumah masing-masing cuma di sini kita simpulkan saja dulu tuh bahwasanya itu lorong 1 ditahu penunggunya Oma dengan kuda lorong 2 tadi kuntilanak dengan genderuwo lorong 3 pohon bakar lah Iya. babi kuburan Sama dengan penjual disembunyikan lah. kacang gitu itu kan sembunyi kan termasuk itu setannya Oh iya. jadi mungkin itu saja guys sekian dari kami jangan lupa Stop dulu guys. Intinya kalau kalian nggak percaya tolong DM ya, kami kirim alamatnya dan lalu kamu kesana saja. Kalau kamu Nanti nggak kita percaya. kirim fotonya kalau Ya, kalian nggak percaya toh kalian nggak tentang apa percaya. yang kami bilang tadi. mungkin di episode selanjutnya kita bisa cerita tentang rumah masing-masing walaupun bukan cuma kita alami cuma bisa juga dari orang tua kita keluarga kita yang pernah alami di rumah tato mungkin bisa nanti diceritakan di episode selanjutnya toh Ya, tunggu ya part 2-nya. Oke, see See you. you. jangan lupa komen guys like Dadah. Dan Dadah. subscribe.